Packing lampu merek Visicom. Visicom 19 watt. Cek dulu pakai anti konslet. Nggak ada respons. Salam elektronik, balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Untuk perbaikan, langkah yang pertama kita buka dulu kepala lampunya. Sebelumnya kita sudah pastikan lampu ini tidak menyala ya. Bisa terlihat untuk bagian dalamnya PCB lampu ini tidak ditaruh silikon untuk merekatkan ke bagian bodi, entah mengapa, dan bisa terlihat ada chip LED yang sudah putus, dan kita akan melakukan penggantian. Nanti juga untuk driver akan coba dicek apakah masih bagus atau harus diganti. Kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu dari volt lampu yang digunakan, volt chip LED yang digunakan. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan volt bawaan dari chip LED lampu ini. Siapkan dulu alat auto voltnya yang diparalel ke multitester agar supaya kita bisa tahu nilai dari per chip LED yang digunakan. Langsung saja kita coba. Tentu saja kita akan mencari chip LED yang masih kelihatan mulus, karena biasanya chip LED yang kelihatannya masih mulus itu masih bisa menyala. Namun untuk perbaikan seperti ini, alangkah baiknya kita mengganti keseluruhan chip LED, karena biasanya kalau kita hanya mengganti chip LED yang putus, chip LED yang lain akan bergantian mati. Jadi lebih baik kita ganti keseluruhan agar lampu ini bisa tahan lama. Kita buka dulu bagian drat lampunya menggunakan alat sederhana, alat darurat yang dipakai untuk lama. Untuk driver kelihatannya sudah tidak bagus, tidak saya tampilkan, tapi bisa saya lihat tadi sudah banyak yang korosi. Jadi akan kita ganti menggunakan driver lampu yang saya beli dari suatu toko. Driver lampu yang menggunakan Elco 6,8 mikrofarad
driver universal untuk 5 sampai 18 watt, tapi untuk menggunakan 5 watt, 10 watt ke bawah kita harus mengganti bagian resistor pengatur arusnya. Kita harus ganti dengan resistor yang lebih besar, karena pada driver ini resistor sensenya itu hanya 1 ohm. Jadi akan terjadi arus berlebih jika kita tidak menggantinya. Namun karena lampu ini spesifikasinya 19 watt, jadi ini sudah sangat cocok, tidak perlu kita otak-atik untuk driver lampu yang kita beli, yang akan kita pakai. Untuk informasi, ini drivernya saya dapat dari channel Dokter Lampu TV yang ada di Shopee, dan sudah saya taruh di deskripsi ya, bisa dicek di situ. Ada channel YouTube-nya juga. Lanjut pada pengerjaan, kita tatak ciplet ini, ciplet 9 volt. Pastikan cipletnya tidak terbalik seperti biasa. Kalaupun ada yang terbalik, jangan lupa lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memasang driver, agar supaya tidak banyak pekerjaan yang terbuang dengan percuma ya. Kita tatak dengan rapi, dengan sabar, jangan terburu-buru. Untuk jumlah mata LED dari PCB ini berjumlah 24 pieces dengan driver 19 watt. Kenapa walaupun chipletnya kalau kita beli itu biasanya tertulis spesifikasi 9 volt 1 watt, 6 volt 1 watt, tapi di driver seperti ini, di sebuah lampu, apalagi lampu-lampu yang bermerek, itu jumlah chipletnya lebih banyak daripada spesifikasi lampu. Misalkan lampu 19 watt seperti ini, jumlah chipletnya ada 24. Itu agar supaya lampu menjadi lebih awet, chipletnya menjadi lebih lama ya pemakaiannya, karena arus yang dikeluarkan driver tidak memaksa kinerja dari per chipletnya. Itu maksud dari pabrikan-pabrikan yang sudah lumayan bagus ya. Ini untuk driver dari Dokter Lampu TV itu. Jangan lupa, jangan sampai terbalik. Yang warna merah adalah kutub plus positif, dan kabel warna putih adalah kutub negatif. Terkadang ada yang bertanya, untuk LED itu arus DC atau arus AC? Tentunya untuk setiap LED itu menggunakan arus DC, sekalipun ada istilah yang biasa kita dengar yaitu LED AC, LED DC. Yang disebut LED AC pun bukan berarti LED-nya menggunakan arus AC. Itu hanya penamaan. LED AC biasanya dinamakan LED AC karena kabelnya dari AC langsung menuju ke PCB, di mana di PCB tersebut ada driver yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Biasanya drivernya hanya berupa IC, sehingga kelihatannya lampu tersebut menggunakan arus AC secara langsung, padahal
ada driver berupa IC yang berfungsi mengubah arus AC menjadi arus DC sehingga lampu bisa menyala dengan baik. Dan kita lanjut pada pengerjaan. Sudah saya tatak dengan baik, driver LED-nya sudah saya coba juga menyalanya dengan sangat terang. Jangan lupa kita titik bagian dratnya dengan penitik, terserah menggunakan penitik apapun agar supaya drat tidak mudah untuk lepas. Kita beri silikon ke bagian samping PCB LED. Ada juga tusar-tusar lain yang menaruh terlebih dahulu silikonnya sebelum kita taruh bagian PCB. Jadi sesuai dengan kebiasaan dari kita saja. Dan pengerjaan lampu ini sudah masuk pada tahap finishing. Tinggal kita pasang batok lampunya dan akan kita nyalakan. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video yang akan datang. Salam elektronik, salam kita coba-coba. Terima kasih.